ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, segenap kaum muslimin, bapak, ibu, saudara-saudari seiman yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan taufik dan nikmat serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, selama sebulan penuh kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salah satu ibadah yang mulia, salah satu ibadah yang bahkan menjadi salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, menjadi pondasi dasar dari pondasi-pondasi Islam, yaitu as-siyam di Ramadan, yang dimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan maksud dan hikmah dari ibadah as-siyam, dari ibadah puasa tersebut, yaitu litahsil taqwa, untuk menghasilkan dan membuahkan ketakwaan pada pribadi orang yang melaksanakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu diwajibkan kepada mereka berpuasa, yang hikmahnya, maksud dan intinya Allah Subhanahu wa taala lanjutkan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi seorang insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk, di antara tanda Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah dari puasa kita adalah ketika seorang muslim keluar dari puasa, selesai dari melaksanakan as-siyam, maka pribadinya bertambah ketakwaannya, menjadi seorang pribadi yang lebih baik, lebih kuat keimanannya, lebih bagus agamanya, baik itu dari sisi prinsipnya, dasar-dasar keyakinannya yang diajarkan di dalam Islam, ataupun dari sisi ibadahnya, di mana ibadah yang dia laksanakan setelah bulan Ramadan tidak berhenti, namun justru meningkat dan bertambah. Begitu pula dari sisi perilaku, akhlak, adab, dan etika, dia semakin menjadi seorang pribadi yang baik,
berakhlak luhur, berakhlak sebagaimana akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti inilah maksud dari kita berpuasa, untuk melaksanakan ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya yang namanya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak semata-mata pada momen-momen Ramadan, pada momen-momen puasa. Tidak semata-mata masjid itu penuh ketika bulan-bulan puasa saja. Tapi yang namanya ibadah, melaksanakan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah suatu hal yang merupakan kewajiban bagi kita semua tanpa terkecuali sampai kita dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan maksud, tujuan dan hikmah mereka adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah, sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai datang kepada al-yaqin, yaitu kematian. Maka perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala dari ayat ini memerintahkan kepada kita untuk yang namanya ibadah tidak berhenti pada momen-momen tertentu, tapi ibadah itu harus wajib berlanjut sampai kita meninggal, sampai kita dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan justru ibadah yang dibangun di atas keistiqomahan, dibangun di atas konsistensi, keberlanjutan, ibadah-ibadah inilah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling konsisten, paling berlanjut, berkesinambungan, tidak berhenti pada momen-momen tertentu walaupun itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru melarang kepada seluruh umat muslimin untuk berhenti beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hanya beribadah pada kondisi-kondisi tertentu, namun pada kondisi-kondisi yang lainnya ditinggalkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah ibn al-Amr bin al-As radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Amr, dan itu berlaku kepada seluruh umat muslimin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul lail thumma taraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Menunjuk bagaimana itu, seperti apa itu yang dilarang oleh Rasulullah, yang kita tidak boleh meniru orang-orang yang tipe-tipenya seperti ini. Yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yaqumul lail thumma taraka qiyamal lail. Dulunya dia semangat, rutin, rajin melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian ditinggalkan itu semua. Maka dalam hadis yang mulia itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hasungan untuk seorang itu selalu konsisten, istiqomah di dalam ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terputus dari satu amalan adalah perkara yang dilarang, bahkan dicela di dalam syariat. Bahkan dikhawatirkan hal ini merupakan tanda bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima ibadah puasa yang kita laksanakan,
Kenapa? Karena ibadah puasa yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghasilkan, akan membuahkan pribadi yang ketakwaannya bertambah, ibadahnya semakin bertambah, akhlaknya semakin baik, prinsipnya semakin kokoh, imannya semakin bertambah. Adapun justru mengalami penurunan setelah keluar dari Ramadan, yang dulunya dia mengisi masjid-masjid, dia membuka mushaf, dia membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bersedekah dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Namun ketika momen Ramadan selesai, itu semua hilang, seakan-akan dia tidak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembah. Bahkan yang seperti ini di dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, termasuk dari perangainya orang-orang ahlul kitab, orang-orang terdahulu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl faqala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Dan janganlah kaum muslimin itu seperti orang-orang ahlul kitab yang sebelumnya. Bagaimana itu? Qala 'alaihimul amad, berlalu masa waktu, kemudian mereka tinggalkan ibadah. Mereka semakin luntur keimanan dan ketakwaannya, semakin ditinggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu Allah berikan faqasat qulubuhum, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kalbu mereka mengeras, susah untuk mendapatkan hidayah, susah untuk menerima ayat-ayat Allah, nasihat, diberikan ayat-ayat Allah, diberikan hadis-hadis Rasulullah, tidak akan mempan pada dirinya. Kalbunya lebih keras daripada batu, kalbunya tidaklah lebih lembut daripada batu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala seandainya menurunkan Al-Quran kepada gunung yang sekeras itu, batu yang luar biasa besar itu, maka akan lebih baik kondisinya daripada Al-Quran yang diturunkan kepada manusia. Gunung yang sebesar itu, gunung yang sekeras itu akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya kami turunkan Al-Quran kepada gunung-gunung, maka niscaya, kata Allah, pasti, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kau akan lihat gunung-gunung tersebut menjadi khusyuk, takut, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gunung, itu permisalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Al-Quran diturunkan kepada batu yang luar biasa besarnya, batu tersebut akan luluh, akan takut, akan menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kenapa ketika Al-Quran ini diturunkan kepada umat manusia, hanya dari mereka yang sama sekali tidak berpengaruh pada kalbunya, tidak memberikan athar sedikit pun pada hatinya, tidak merasa takut dengan ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menunjukkan kalbu dari orang tersebut lebih keras, lebih susah menerima hidayah daripada kita. Maka kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik, kemudahan, ampunan kepada kita semua, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati-hati kita dengan Al-Quran, menjadikan hati-hati kita sebagai hati-hati yang lembut dengan dzikrullahi Subhanahu wa Ta'ala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hati-hati yang ketika diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung beranjak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang itulah tujuan dari manusia hidup, bukan untuk semata-mata mengumpulkan harta atau berbangga-bangga dengan jabatan, karena itu semua pasti akan hilang, pasti tidak akan membantunya di kehidupan akhirat. Kata Rasulullah SAW,
yatba'ul mayyit thalatha. Seorang yang telah mati akan diikuti oleh 3 perkara: maluhu wa ahluhu wa amal. Hartanya, keluarganya, dan amalannya. Yarji'u ithnan wa yabqa wahid. Yang 2 perkara pasti akan kembali, tidak akan menuntunnya, tidak akan mengiringinya ketika dia mati. Yang tersisa cuma 1 perkara. Yarji'u maluhu wa ahluhu. Yarji'u maluhu wa ahluhu. Akan kembali, tidak akan mengiringinya di kehidupan akhirat, tidak akan mengikutinya, tidak akan membantunya, tidak akan memberikan syafaat kepada dirinya. Hartanya ataupun keluarganya, hartanya yang dia kumpulkan, hartanya yang dia bangga-banggakan, tidak akan membantunya sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya seorang yang berharta, semata-mata dengan hartanya dia masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya orang akan menjadi orang yang pertama kali masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kekayaanlah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya Qarun tidak akan ditenggelamkan dan dibenamkan, disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh. Begitu pula jabatannya. Kalau seandainya kekuasaanlah yang menjadikan seorang itu memiliki privilege untuk dia bisa masuk surganya Allah, bisa memesan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa menyelamatkan seorang dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya Fir'aun adalah orang yang pertama kali masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Fir'aun dan bala tentaranya yang menjadi raja, yang menjadi penguasa Mesir ketika itu? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Fir'aun, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. Neraka ditampakkan kepada mereka, Fir'aun dan bala tentaranya, baik pagi hari ataupun sore harinya, setiap saat, setiap momen di kehidupan barzakhnya, di alam kuburnya. Fir'aun disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk Allah tampakkan tempat akhirnya nanti di neraka, sehingga Fir'aun serta pengikut-pengikutnya yang berkuasa ketika itu, yang bersikap lalai dan zalim kepada kaum mukminin, disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terus ditampakkan tempatnya di neraka, bukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal penguasa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adab. Dan pada hari kiamat nanti, ketika nanti seluruh manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lil hisab wal jazaa, maka Allah berfirman, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adab. Masukkan Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam azab yang sangat pedih. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang lain menjelaskan di antara kondisi yang terjadi pada yaumul qiyamah, di mana di antara kondisi yang pasti kita semua akan hadapi tanpa terkecuali, orang-orang akan diberikan catatan amalan dan kitabnya, dan masing-masingnya berbeda cara mendapatkan catatan amalannya. Ada yang melalui tangan kanannya, dan itu adalah penghuni surga, dan ada yang melalui tangan kirinya, dan itu adalah tanda bahwasanya dia adalah penghuni neraka. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang orang-orang yang mendapatkan catatan amalannya, diberikan catatan amalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada yaumul qiyamah melalui tangan kirinya. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Adapun orang-orang yang mendapatkan catatan amalannya dari sebelah kiri,
orang-orang yang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Maka mereka akan mengatakan setelah diberikan oleh Allah, ya laitani lam uta kitabiyah, tuhai kiranya aku tidak mendapatkan catatan amalan, wala ma terima hisabiyah, dan aku tidak mendapatkan perhitunganku, aku tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap, dia melihat ketika binatang-binatang setelah mendapatkan kisosnya, mendapatkan hisabnya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah jadikan binatang-binatang tersebut menjadi debu, tidak menghadapi surga ataupun neraka. Maka dia mengatakan, ya laitani kuntu turaba, duhai kiranya aku adalah debu yang berterbangan itu, duhai kiranya saya menjadi kambing, saya menjadi hewan, saya menjadi hewan-hewan yang ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan melakukan qisas kemudian selesai, tidak menghadapi surga ataupun neraka. Maka orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah, maka inilah nasibnya. Lebih pedih, lebih kejam, dan lebih mengerikan daripada nasibnya hewan. Ya laitaha kanatil qadiyah, duhai kiranya aku meninggal saja, mati saja, tidak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma aghna 'anni maliyah, sama sekali tidak bermanfaat sedikit pun hartaku, kekayaanku, rumahku, mobilku, pakaianku, semuanya yang dibanggakan, yang dipamerkan, entah itu dalam sosial media, tidak bermanfaat sedikit pun di hadapan Allah, tidak berharga bahkan sedikit pun di hadapan Allah. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya tazinu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqallahu minha kafiran syarbata ma." Kalau seandainya dunia beserta isinya, entah itu rumah mewah, mobil yang mahal, atau segala apapun yang dibangga-banggakan oleh orang-orang zaman sekarang, kalau seandainya itu semua lebih berat di sisi Allah, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dari sayap seekor nyamuk, lebih mahal daripada sayap seekor nyamuk, menunjukkan itu semua rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan satu kop air pun orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dunia murah, Allah berikan, Allah uji manusia dengannya. Halaka anni sultaniyah, kemudian Allah melanjutkan, dan binasalah kekuasaan-kekuasaan, jabatan yang aku gunakan untuk melakukan kezaliman, kelaliman, ternyata hilang semua, tidak bermanfaat. Apakah dia pejabat, apakah dia penguasa, raja sekalipun, ternyata tidak bermanfaat. Halaka anni sultaniyah, khuduhu faghullu, maka ambil dia, belenggu dia. Tsumma al-jahim salluh, kemudian masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Innahu kana la yu'minu billahi al-azim, karena dulunya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beramal dan tidak mempersiapkan untuk akhiratnya, maka itulah nasib. Maka dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita sampaikan di kesempatan kali ini, semoga sedikit memberikan dan menggerakkan kepada kita semua hati-hati kita, dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang lebih dekat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah
Ya. Diberitahukan bahwa infak pada sholat Idul Fitri pagi ini sebesar Rp10.725.000. Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah umum,